sistem 3 bulan panen itu bagaimana nih Mas Pengku untuk mungkin dari mulai pemilihan bibit, harganya berapa, kemudian pakannya seperti apa, sehingga dalam 3 bulan ini bisa kita panen atau bisa kita jual lagi. Bisa dijelaskan bagaimana menyiasatinya Mas? Ya, menyiasatinya. Karena di peternakan itu ada apa ya, segitiga produksi atau apa ya? Kalau saya salah itu bisa dikoreksi. Itu ada 3. Berhubungan dengan peternakan itu yaitu breeding, feeding, management. Terus apa tuh, bisa dijelasin? Breeding itu bibit, feeding itu pakan, manajemen itu ya manajemen peternakan tersebut gitu. Apabila pakannya bagus, bibitnya jelek, otomatis jadinya kurang bagus juga. Bibitnya bagus, pakannya jelek, mempengaruhi produktivitas ternak tersebut jelek juga, ya kan? Jadi kalau bisa, atau harapannya saya sendiri atau harapannya teman-teman kan, kalau bisa 3 ini kita bisa menguasai atau minimal kita bisa belajar lah dari pemilihan bibit, kemudian pakan dan manajemen peternakan tersebut. Serta ada lagi sih lingkungan juga mempengaruhi. Cuma kalau lingkungan relatif ya Mas. Istilahnya kita bisa mensiasati karena ya keadaan daerah itu sendiri sih. Nah, jadi pemilihan bibit kita sering pemilihan bibit itu kalau misal kita mencari bakalan atau ya sangkalan bahan lah, itu kita bisa dilihat dari fisik ternak tersebut. Kita dari segi kesehatan kita bisa lihat matanya apakah berair atau tidak. Kemudian dilihat dari sekeliling apa namanya, pantat lah lebih itu, pantatnya itu apakah ada bekas kayak mencret gitu enggak gitu kan. Karena otomatis kalau di pasar itu kita tidak apa ya, campur gitu, ada yang sehat, ada yang itu, jadi kita harus lebih jeli. Kemudian dari kakinya kita lihat normal atau tidak, kemudian di sekeliling badannya ada apakah terdapat cacat atau tidak, kemudian tingkah laku ternak apakah dia apa ya, aktif atau tidak. Di situ kita bisa melihat dari segi fisik, ya kan. Kemudian dari harga ya relatif sih dinamis kalau di peternakan itu kan. Sepinter-pinternya kita aja, sepintar-pintarnya kita aja, kita untuk mengetahui harga atau untuk mengetahui harga pasaran kita bisa cari tahu dulu lah dari peternak-peternak yang lain, entah itu sebagai perbandingan, ya kan. Kalau di sini umumnya sekitar 15 harganya, 1.500.000 lah. Usia berapa itu biasanya? Usia 7 bulanan. 7 bulanan. Jenis domba lokal ya. Priangan lah istilahnya. Segitu 1.500.000 harganya. Kemudian ke proses itu ya, penggemukannya ya. Kita masuk ke on farm. Ke on farm kita tidak langsung ke kandang fattening, tapi kita siapkan kandang untuk karantina dulu. Karena kita tidak tahu di situ ternak itu benar-benar sehat atau kita kecolongan nih. Karena istilahnya kita tampak luarnya saja kan masih belum mendukung, jadi kita perlu ada kandang karantina. Ya tidak terlalu itu sih, tidak terlalu lebar atau apa, yang penting kita bisa mengamati ternak tersebut karena ini belum masuk ke fase penggemukan, masih fase karantina ya teman-teman. Jadi di karantina itu hari pertama kita berikan energi untuk pengembalian ternak semasa di perjalanan. Itu dikasih gula merah umumnya. Gula merah itu dikasih karena untuk mengembalikan energi ternak tersebut dulu. Kemudian dikasih, setelah itu kita kasih itu antibiotik, biodin, suntik. Injek. Di biodin gunanya apa? Untuk apa ya, istilahnya
satu mengembalikan itu juga, mengembalikan apa stamina, kedua itu ya untuk ngituin bakteri sih. Nah itu kan mungkin kan kalau suntik itu butuh keahlian khusus. Iya. Apakah ke mantri hewan Ya. atau bisa dilakukan sendiri? Nah, bisa kita hubungin mantri juga sih yang lebih resmi. Kalau misalkan butuh keahlian khusus ya memang, tapi kan membutuhkan jam terbang yang lebih itu. Tapi kalau misalkan kita istilahnya belum mampu, ya kita amatin dulu aja lah. Minimal kita pengamatan, kasih energi, yaitu pengembalian energi, kasih gula merah itu. Ya. Kedua dikasih obat cacing. Obat cacing itu melalui oral atau injek juga. Oral juga ada, udah tersedia di apa, di pet shop atau apa itu, gerai-gerai buat obat-obatan itu. Iya, buat peternakan ya. peternakan atau toko-toko peternakan sudah dijual bebas, atau bisa hubungin untuk mantri juga, mantri hewan juga yang terdekat. Nah, hari ketiga itu kita pemberian vitamin B kompleks. B kompleks kan. Sama pencukuran bulu. Kalau kita punya mesin bulu atau kita bisa secara manual pakai gunting biasa itu bisa kan itu. Nah, setelah ternak dinyatakan siap atau dinyatakan sehat, kita masukkan ke kandang fattening. Masukkan kandang fattening. Nah, untuk pemberian jamu itu berkala setiap bulan. Jadi pemberian obat cacing dan jamu ternak. Kalau biasanya saya itu pakai larutan itu apa namanya, temulawak, kunir, temu ireng. Itu diambil airnya gitu. Iya, diambil sari-sarinya. Diminumkan gitu. Diminumkan. Dosisnya gitu kan. Nah. Misalkan kayak apa aja temulawak itu kan mungkin bisa dibeli di toko-toko. Maksudnya kalau mau bikin sendiri gitu. Iya. Biasanya kan ya peternak kan juga menghemat biaya itu daripada membeli yang bisa bikin sendiri kan murah bisa. Iya, bisa. Itu pemberiannya itu 1 botol cuka ukurannya per ekor. Tapi itu istilahnya dari sarinya itu kita udah kasih air hangat dulu. Kan tadi kan kita kan membuat itu sari-sarinya udah dapat kan, kemudian dikasih tambahan air hangat lah, air hangat sama air yang biasa gitu, enggak hangat gitu kan, yang dingin lah istilahnya kan, kayak gitu. Nah, masuk ke fattening ya, program fattening itu jamu berkala setiap sebulan sekali, jamu ternak diberikan, ya kan. Kalau obat cacing itu pemberiannya berapa kali itu? Pemberiannya ya sebulan sekali. Sebulan sekali. Sebulan sekali, tapi yang dosisnya jangan terlalu keras lah. Oh ya, lupa saya, sebelum masuk ke fattening juga itu ditimbang bobot awalnya dulu. Kita tahu, dicatat di buku recording, kemudian ternaknya dikasih nomor. Misalkan nomor 1 bobotnya 19 kilo, kita itu sebagai buku itulah buku biar kita tahu gitu. Iya, biar tahu perkembangannya selama 1 bulan berapa sih bobotnya. Nah, itu kan itu dari proses per bulan ditimbang ya. Nah, kontrol kesehatan juga itu kita setiap saat, setiap hari, karena pada peternakan itu sendiri kita kan tidak bisa disangka-sangka apakah ada yang sakit mendadak atau ada yang kakinya terkilir atau apa, kita harus setiap hari. Nah, rumusnya sama aja atau kita triknya sama aja, lihat matanya juga, kotorannya normal atau tidak, nafsu makannya juga dilihat, dikontrol, fisiknya apakah ada luka dan sebagainya. Itu kontrol kesehatan ya teman-teman. Kemudian dari bobot badan, ya penimbangan bobot badan setiap bulan. Nah, itu dari teknis di on farmnya. Kalau kandangnya, kalau kandang sudah pakan ya. Kalau pakan itu kita bisa
silase bisa, dari apa fermentasi lah Fermentasi, ya. bisa. Kemudian hijauan juga bisa. Tapi saran saya kalau misalkan kita dari silase tetap sih penambahan hijauan walaupun sedikit. Entah itu di sorenya sih lebih bagusnya. Ya kan. Tapi ya kalau memang teman-teman punya cara tersendiri, monggo bisa diterapkan kayak gitu kan. Itu pakannya itu kalau saya itu 10%-nya itu hijauan atau yang mengandung serat, 2%-nya itu konsentrat. 2%-nya. Kalau misalkan taruhlah bobot badannya itu 20 kilo, konsentratnya berarti 2% dari 20 kilo sekitar 400 gram. 2% untuk Konsentrat, 10% serat, serat. hijauan, terus Ya, yang hijauan. lebihannya apa? Ya vitamin aja sudah. Jadi kan itu kan 10% dari bobot badan. Oh. 10% dari bobot badan. Iya. Itu pemberian hijauan, 2%-nya itu konsentrat yang menunjang itu kan. Saya ya pengalaman saya itu bobot badan bisa di angka 80 gram per hari. 80 gram per Atau per bulannya itu sekitar 3 sampai 4 kilo per bulan. Per bulannya itu, teman-teman. Untuk pasaran atau hewan yang harga 3 bulanan itu bisa mencapai harga berapa itu Kang selisihnya kalau misalkan yang maksudnya gini, kita belanja Iya. yang harga 1,5 juta, kemudian 3 bulan berikutnya itu bisa mencapai harga berapa itu kalau misalkan tadi penanganannya seperti tadi itu? Ya sekitar 2.200.000 pengalaman saya. Iya. Ya ada yang lebih karena kan kita lihat dari jogrok ya. Kalau misalkan jogrok kan kita kan misalkan orang senang dari itunya apa namanya? Tanduknya juga, dari warnanya juga warna, berpengaruhi. Apa tampilan ya mungkin Iya. Seneng, orang seneng nih gitu. Kalau bicara gemuk ya gemuk, cuma kan kalau misalkan kita jual jogrok atau jual kesukaan gitu kan, karena umumnya di daerah Indramayu sendiri itu masih jarang kita jual kiloan. Umumnya masih jogrok, jadi harga juga bisa dipengaruhi oleh kesukaan konsumen dari itu. Tapi ya segitu sih. Oke, buat teman-teman itu kira-kira yang bisa kita sampaikan tadi tentang teknik ataupun cara agar dalam 3 bulan itu bisa kita jual kembali. Ternyata tidak mudah juga ya. Ya itu sebenarnya teori ya. Iya, itu dari teori. Tapi kalau dipraktekkan sebenarnya kalau sudah biasa itu jadi biasa gitu ya. Kayak kebiasaan rutin kita, udah gitu bisa. Terima kasih buat para pemirsa. Nah, bila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komentar saja pada video ini. Nanti juga Bang Teguh akan bisa menjawab langsung di komentar-komentarnya. Dan tadi saya bilang kalau ada informasi di daerah teman-teman baik itu peternakan, perikanan dan pertanian yang sekiranya bisa diekspos, bisa dipublikasikan Dan yang inspiratif ya. dan inspiratif tentunya, baik itu kalau untuk usia bebas, yang penting itu inspiratif, membangun, memberikan manfaat banyak orang, itu kirimkan saja pada kontak ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa pada video kami berikutnya. Salam sukses buat para peternak dan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.